bersyukur karena kami tahu Tuhan, kami beribadah kepada Allah yang benar, Allah yang luar biasa, Allah yang berdaulat, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati ibadah perayaan Natal di hari ini Bapa. Dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya hanya boleh jadi di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Siap memuji Tuhan bersama-sama saya, katakan amin.
panggilan Allah. Ya, menjawab panggilan Allah. Saudara yang datang ibadah Natal hari ini adalah orang-orang yang mendengar panggilan Allah untuk datang ke Bethlehem. Sebentar saudara akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Saudara akan menikmati roti hidup yang akan membawa saudara menutup tahun 2024 dalam persekutuan, kekuatan dari Tuhan, penghiburan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan, tuntunan dari Tuhan. Jangan saudara berpikir hanya tinggal 5 hari ke depan tahun ini selesai. Belum tentu 5 hari, 6 hari ini kita bisa masuk di sana. Ada orang yang dipanggil Tuhan pada saat Natal. Ada orang yang karena tidak bersekutu dengan roti hidup itu, tidak makan roti hidup itu, salah dalam merayakan Natal, menyambut tahun baru. Saking sukacitanya dengan motor yang mengaum-ngaum, saking sukacitanya dengan petasan yang dibakar harga ratusan ribu, saking sukacitanya angkat-angkat ban depan anak-anak muda, rambut dikasih kuning, hijau, merah. Itu sudah terjadi di jalan-jalan, saudara melihat hal itu. Makanya kita perlu bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita dengar panggilan, malaikat katakan pergi ke Bethlehem. Dengar-dengaran datang ke Bethlehem, bertemu dengan roti hidup, dengan Tuhan Yesus sendiri. Supaya Tuhan Yesus betul-betul menuntun kehidupan kita, berjalan dari satu tanda heran kepada tanda heran lain. Bethlehem tempat di mana harapan dilahirkan. Pandangan teologis mengatakan menggali makna Bethlehem sebagai simbol kelahiran harapan yang sejati di dalam Kristus. Meskipun hari ini wali kota Bethlehem mengatakan kami tidak merayakan sukacita seperti kota-kota lain di dunia ini. Kami menahan sukacita itu. Tidak ada lagi di pusat kota pohon Natal menjulang tinggi. Pesta malam kudus tidak terjadi. Karena semua ada dalam kesunyian dan ketakutan, menghindari peluru yang nyasar, bom yang diledakkan. Tetapi pada 2000 tahun yang lalu, para gembala yang hidup papa, dihina, kalangan yang paling rendah, ketika disuruh ke Bethlehem, ada harapan, ada secercah kehidupan. Mereka dibebaskan dari penghinaan, dari kehidupan yang disepelekan di tengah masyarakat. Mereka berlari cepat-cepat karena punya harapan. Tiap kali kita datang merayakan Natal, kita juga punya harapan. Tuhan, kalau Natal tahun ini ada PR yang belum diselesaikan. Ketika aku hadir dalam perayaan Natal, aku datang di rumah Tuhan, berjumpa dengan roti hidup, aku tidak akan mati. Ada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupanku. Kalaupun aku mati, aku tahu tempat yang pasti di balik kematian. Saudara, beberapa kali kalau saya ketemu lansia ya dalam pelayanan di Dosai, ayo ada yang mau cerita tidak dengan saya? Kalau mau cerita masuk ke rumah, masuk ke dalam rumah doa cerita. Lalu dia cerita sakit hati dengan anak tidak ada perhatian, tidak ada kasih sayang. Terus saya bilang ini, nenek datang ibadah di sini lansia, mau cari apa? Mau ketemu saya? Dia mulai sadar dengan segala keluhannya. Yang pertama mau ketemu Tuhan. Itu ini suruh bayangkan naik, karena bentuk rumah doa kita kan kita taruh ada di bukit kan. Yang pertama ketemu Tuhan, berdoa sama-sama. Yang kedua cerita sama gembala, minta nasihat firman Tuhan. Yang terakhir ketemu teman,
Itu sudah yang terakhir, belum. Yang paling akhir, sukacita pulang, pasti Ibu Gembala kasih bingkisan. Jadi urut-urutannya jangan dirubah. Yang pertama cari Tuhan, datang ibadah lansia. Yang kedua, dengar firman Tuhan, nasihat dari anak gembala. Bertemu teman, saling menguatkan, mendorong satu dengan yang lain. Lalu yang terakhir, kalau ada makanan ya kita makan bersama. Saya bilang, Natal ini responi panggilan Tuhan, ajakan, mari sekarang kita pergi ke Bethlehem. Di Bethlehem jangan pelanga-pelongo, tahu nggak pelanga-pelongo? Sampai di Bethlehem bingung-bingung apa ya? Datang lihat roti hidup itu, ya. Lalu yang kedua, di Bethlehem ada harapan, masih ada harapan, ya. Dan yang terakhir, di Bethlehem kita harus bersuka cita. Kalau masalah surga, kalau masalah keselamatan saja dia bisa kasih buat saudara dan saya, apalagi kalau cuma masalah jodoh, ya. Yang penting tuh jangan aneh-aneh, Richard, ya. Tuhan sudah hadapkan perempuan yang kau bilang kurang cantik lah, rambutnya kurang panjang lah. Yang penting tuh jangan aneh-aneh, jangan kau bilang dompetnya kurang tebal lah. Apalagi biara di sana mana ini masih belum pada dapat jodoh. Saya mau doain hari ini Natal ada harapan, ada jodoh buat saya. Amin. Yang masih, yang amin, yang sudah punya suami, Natal ini ada harapan. Yang bawa-bawa map tidak usah datang ke saya, doa sama Tuhan. Datang ke saya cukup bilang, Ibu Gembala doakan saya untuk dapat lowongan pekerjaan. Jangan tanya saya di Ibu Gembala itu Hotel Grand AB kan jemaat toh, majelis kan. Itu rumah kopi Pak Hendra itu kan majelis kan. Itu Pak Martin Kompong itu punya PT kan. Terus bawa saya minta tolong. Oh, tidak berlaku yang seperti itu di sini, ya. Mereka tidak datang ke saya hanya bilang, Ibu Gembala berdoakan saya mau masukkan lamaran pekerjaan ke Hotel Grand AB, mari. Dan Ibu Gembala bicarakan sama Pak Akhir, bicarakan sama Pak Hendra, biar saya jadi penyalur air kehidupan itu. Kalau tak kuat, mana airnya? Yang khotbah ini sampai jauh, air tidak nongol. Hendra ini memang. Merayakan Natal harus dengan sukacita. Amin. 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 Sukacita semua. Amin. Betulkah? Kenapa kamu bersukacita? Ayo, kalau saya tanya, kenapa bersukacita? Karena kita di Bethlehem secara rohani kita ada pengharapan, ada roti hidup. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita dijaga, dilindungi, bukan saja dalam perayaan Natal. Kita akan dibawa sampai masuk kerajaan surga yang kekal. Amin. Mau masuk surga? Amin. Siapa yang mau masuk surga? Kalau nanti malam Tuhan ambil kok mati, mau? Hah? Kamu mau masuk surga? Kalau mau masuk surga kan berarti harus mati dulu baru masuk surga kan? Tapi kalau ditanya, kalau nanti diambil Tuhan, aduh jangan Ibu Gembala. Saya masih mau lihat cucu menikah. Saya masih mau melihat anakku. Saya masih mau ini, saya masih mau itu. Silakan. Tapi jangan mengejar itu imanmu jadi goyah. Tetap pertahankan iman. Kita di Bethlehem secara rohani, kita ada di rumah roti, ada harapan baru yang Tuhan berikan.
dengan bersukacita, berpengharapan, karena kami sudah berjumpa dengan Engkau. Izinkan hamba selaku gembala memimpin sakramen perayaan Natal dengan tubuh dan darah-Mu, menumpangkan tangan atas semua peralatan hosti anggur yang akan kami terima dan kami nikmati bersama. Izinkan hamba menumpangkan tangan untuk para majelis. Dalam nama Tuhan Yesus, layakkan para majelis untuk membawa hosti anggur sebagai lambang dari tubuh dan darah. Dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, layakkan kami Tuhan masuk dalam sakramen ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba memperhadapkan seluruh jemaat hari ini dalam sukacita Natal. Kami akan menikmati tubuh dan darah. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan, ketidaktaatan kami, iman kami yang sering kali goyah. Tuhan mengampuni kami. Hari ini kami ada di Bethlehem. Hari ini kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Ada harapan baru, iman yang dibangkitkan lagi. Terima kasih Tuhan. Ada sukacita melimpah lewat persekutuan tubuh dan darah-Mu. Kami siap masuk dalam sakramen ini. Haleluya. Amin. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Saudara, amin kan? 1 Korintus pasal 10 ayat 16. Bukan kacauan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Amin, saudara. Coba lihat kiri kanan. Kita satu tubuh. Katakan, kita satu tubuh. Walaupun kita berbeda satu dengan yang lain, kita satu tubuh di dalam Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Saudara, mari angkat roti yang sudah dipecah-pecahkan ini buat saudara dan saya. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara, pecah-pecahkan. Karena kasihnya tubuhnya diremukkan buat saudara dan saya. Bapa, kami mengucap syukur atas tubuhmu yang sudah dipecah-pecahkan, hancur karena kesatuan kami. Dan dari tubuhmu itu Tuhan kami dipersatukan, kami diselamatkan. Kami terima dengan rasa syukur, rasa hormat, kami makan dengan penuh sukacita atas keselamatan yang Kau berikan. Saya beri kesempatan saudara makan roti yang sudah dipecah-pecahkan. Dalam perayaan Natal ini,
Ketika saudara menerima dengan iman bahwa anggur adalah lambang dari darahnya, ketika kita bersekutu dengan darahnya, Tuhan mengingat akan gerejanya. Tuhan mengingat saudara, keluargamu, keberadaanmu. Terima kasih Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dalam perayaan Natal, saudara menerima tubuh dan darahnya, bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Saudara dipenuhi kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Engkau diselamatkan. Ketika engkau keluar dari gedung gereja ini, engkau siap menjadi saksi, menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan, memberitakan keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan bagi saudara dan saya kepada orang yang perlu diselamatkan. Jadilah gereja yang membawa misi Kristus. Jadilah gereja yang berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersekutu dengan darah-Mu. Bapa surgawi dalam kepemimpinannya kepada istri, kepada anak-anak, lewat kepemimpinannya sebagai kepala rumah tangga. Istri, anak-anak merasakan kasih Bapa surgawi. Apapun yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Tanggung jawab yang harus diselesaikan dalam pekerjaan sampai tutup tahun, Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri kemampuan, semua dapat selesai dengan baik. Dan tahun-tahun berikutnya kami perhadapkan setiap kepala keluarga di GBI Sola Gracia. Mereka akan berjalan dalam terang Kristus. Mereka akan berjalan dengan takut akan Tuhan. Mereka akan berjalan dengan iman dan sukacita yang melimpah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Boleh turunkan tangan. Saya mau berdoa untuk setiap ibu. Engkau melihat para istri, Engkau melihat para ibu yang hadir mengangkat kedua tangan di hadapan-Mu. Genapi Tuhan, iman mereka penuh. Mereka bergerak sebagai penolong bagi suami, pendidik yang baik bagi anak-anak. Anak-anaknya bangun dan menyebut berbahagia atasnya. Apapun yang Tuhan yang dikerjakan, Tuhan menolong, beri kekuatan. Lebih lagi untuk para istri, ibu rumah tangga yang juga punya profesi bekerja, Tuhan sertai, berikan hikmat kebijaksanaan dalam mengelola waktu yang ada dalam keadaan di rumah maupun di dalam pekerjaan masing-masing. Terima kasih Tuhan. Bagi kami yang sudah usia oma, Engkau berkati kami para ibu yang ada. Jadikan kami teladan berkat bagi anak menantu, bagi cucu kami Tuhan. Di tahun-tahun ke depan, kasih setia Tuhan, sukacita dari Tuhan boleh kami salurkan untuk anak menantu cucu kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Silakan turunkan mulai dari dewasa muda dalam pekerjaan mereka sehari-hari, yang masih mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Kami berdoa untuk mahasiswa pelajar, Tuhan menyertai mereka menyelesaikan pendidikan, takut akan Tuhan, jadi generasi yang membawa sinar kemuliaan-Mu di sekolah, di kampus, dimanapun mereka bergaul. Anak-anak usia PAUD kami bawa di hadapan-Mu, bahkan yang dalam gendongan mamanya yang belum sekolah. Dengan tubuh dan darah-Mu hari ini keluarga kami mendapat proteksi yang daripada Tuhan.